Berita itu pertama kali gue baca sambil scrolling santai di pagi hari, dan reaksi pertama gue simpel saja, pasti hoaks. Gue pikir ini salah satu dari sekian ratus berita yang sengaja dibuat untuk memancing emosi, dibuat dengan judul bombastis supaya diklik, supaya di-share, supaya viral, tapi begitu dicek faktanya kosong melompong. Karena logika dasarnya saja sudah gak masuk. Masa ada pemimpin daerah yang dengan kepala tegak, dengan tanda tangan resmi, memasukkan kursi pijat seharga 125 juta rupiah ke dalam anggaran pemerintah? Anggaran yang bersumber dari uang rakyat? Masa ada pejabat yang merasa itu wajar, itu perlu, itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik? Gue pikir nggak mungkin. Gue pikir siapapun yang punya sedikit saja rasa malu, sedikit saja kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya, pasti tidak akan sampai ke titik itu. Tapi ternyata gue salah. Berita itu bukan hoaks. Bukan rekayasa. Bukan clickbait kosong. Gubernur Kalimantan Timur sendiri yang membenarkannya. Langsung. Dengan mulutnya sendiri. Dan bukan hanya membenarkan, tapi juga memberikan alasan yang menurutnya masuk akal. Bahwa kursi pijat itu dibutuhkan karena beliau sering melakukan perjalanan jauh, mengemudikan kendaraan sendiri melintasi ribuan kilometer, berangkat sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah matahari tenggelam, dan tubuhnya pegal, dan beliau butuh pemulihan, dan kursi pijat itu solusinya. Begitu kira-kira logikanya. Dan disitulah gue berhenti sejenak. Bukan karena gue terima alasannya. Tapi karena gue butuh waktu untuk mencerna betapa jauhnya jarak antara cara seorang pejabat memandang dirinya sendiri dengan cara rakyat yang diwakilinya menjalani hidup setiap hari. Mari kita bicara soal alasan yang diberikan itu. Perjalanan jauh. Nyetir sendiri. Ribuan kilometer. Berangkat subuh, pulang malam. Itu alasannya. Dan gue mau tanya dengan serius, emang iya? Emang beneran begitu? Karena kalau beneran, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan dengan nada heroik sambil minta fasilitas mewah sebagai kompensasinya. Itu justru seharusnya jadi bahan refleksi tentang kenapa seorang gubernur harus nyetir sendiri ribuan kilometer. Apakah tidak ada infrastruktur yang memadai? Apakah tidak ada koordinasi logistik yang lebih baik? Apakah tidak ada sistem yang bisa membuat perjalanan dinas lebih efisien? Dan kalau memang kondisinya seperti itu, bukankah solusinya adalah memperbaiki sistem, bukan membeli kursi pijat 125 juta? Tapi lebih dari itu, gue mau bicara soal sesuatu yang lebih mendasar. Karena alasan, saya capek karena kerja keras, itu bukan alasan yang eksklusif milik gubernur. Itu alasan yang dimiliki oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, termasuk jutaan orang di Kalimantan Timur sendiri, yang setiap hari juga capek, juga pegal, juga berangkat sebelum subuh dan pulang setelah gelap, tapi tidak punya pilihan untuk minta kursi pijat 125 juta dibayarkan oleh orang lain. Bayangkan seorang buruh bangunan di Samarinda. Dia bangun jam 4 pagi. Mandi air dingin. Sarapan seadanya atau mungkin tidak sarapan sama sekali. Naik motor tua yang suaranya sudah tidak karuan ke lokasi proyek yang jaraknya puluhan kilometer. Di jalan dia kena angin pagi yang menusuk, kadang hujan, kadang debu tebal dari truk-truk besar yang lalu lalang. Sampai di lokasi dia langsung kerja, angkat material, campur semen, naik turun perancah, di bawah terik matahari Kalimantan yang tidak main-main panasnya. Jam 12 siang dia istirahat sebentar, makan nasi bungkus yang harganya sesuai dengan isi dompetnya. Jam 1 siang kerja lagi sampai maghrib atau bahkan sampai malam kalau ada lembur. Pulang dengan badan remuk. Tidur. Besok pagi mulai lagi dari awal. Begitu terus,
hari seminggu, 12 bulan setahun, bukan selama satu periode jabatan tapi selama puluhan tahun hidupnya. Dan dia tidak pernah sekalipun, berpikir bahwa kelelahan yang dia rasakan itu bisa dia konversi menjadi tuntutan fasilitas mewah yang dibayar orang lain. Karena dalam logika hidupnya, capek itu bagian dari pekerjaan, bukan alasan untuk minta kompensasi tambahan di luar gaji. Atau bayangkan seorang guru honorer di pedalaman Kutai. Dia mengajar di sekolah yang atapnya bocor kalau hujan, yang mejanya sudah reot, yang buku-bukunya sudah lusuh karena dipakai berganti-ganti oleh murid dari tahun ke tahun. Gajinya tidak seberapa, kadang telat cair, kadang potongannya tidak jelas. Tapi dia tetap datang setiap hari. Kadang dia harus menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Kadang jalannya berlumpur dan motornya terperosok. Dia tidak mengeluh di depan murid-muridnya. Dia tidak minta kursi pijat. Dia tidak minta renovasi rumah dinas senilai 25 miliar. Dia hanya minta gajinya dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang layak. Itu saja. Dan permintaan sesederhana itu pun seringkali tidak terpenuhi oleh sistem yang sama yang sekarang dengan mudahnya meloloskan anggaran untuk kursi pijat mewah. Ini bukan soal apakah seorang gubernur boleh merasa capek atau tidak. Tentu boleh. Ini bukan soal apakah pejabat harus hidup sengsara sebagai syarat menjadi pemimpin yang baik. Tidak ada yang menuntut itu. Rakyat tidak minta pemimpinnya tidur di lantai atau makan nasi aking. Rakyat tidak se-ekstrim itu. Yang rakyat minta jauh lebih sederhana dari itu, kepekaan. Rasa peka terhadap konteks. Kemampuan untuk membaca situasi dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini tepat? Apakah ini perlu? Apakah ini bisa saya pertanggungjawabkan dengan kepala tegak kepada orang-orang yang uangnya saya pakai untuk membeli ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, kalau dijawab dengan jujur, seharusnya sudah cukup untuk menghentikan seseorang sebelum menandatangani pengajuan anggaran kursi pijat 125 juta rupiah. Tapi ternyata pertanyaan itu tidak pernah diajukan, atau diajukan tapi dijawab dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah terlalu lama hidup dalam gelembung kenyamanan kekuasaan. Dan yang membuat ini semakin menyakitkan adalah konteksnya. Kita tidak sedang bicara tentang masa ketika kas daerah melimpah ruah, ketika semua kebutuhan dasar rakyat sudah terpenuhi, ketika sekolah-sekolah sudah bagus, rumah sakit sudah memadai, infrastruktur sudah beres, dan masih ada sisa anggaran yang tidak tahu mau diapakan. Kita sedang bicara tentang masa ketika Presiden sendiri, Pak Prabowo, sudah dengan tegas memerintahkan efisiensi anggaran. Ketika pemerintah pusat sedang berusaha memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Ketika ada tekanan dari atas untuk berhemat, untuk prioritas, untuk tidak sembarangan menggunakan uang negara. Dan di tengah konteks seperti itu, di tengah instruksi yang jelas dari kepala negara, Gubernur Kalimantan Timur malah mengajukan anggaran renovasi rumah dinas 25 miliar, mobil dinas 8,5 miliar, dan kursi pijat 125 juta. Bukan satu item. 3 sekaligus. Seolah-olah instruksi efisiensi itu berlaku untuk semua orang kecuali dirinya. Seolah-olah ada pengecualian khusus yang tertulis di suatu tempat. Semua harus berhemat, kecuali Gubernur Kaltim. Dan soal mobil dinas itu, gue mau berhenti sebentar di sini. 8,5 miliar rupiah. Untuk satu mobil. Satu kendaraan dinas. Gubernur. Di provinsi yang sama di mana ada rakyat yang masih kesulitan akses jalan yang layak, yang masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan yang memadai, yang masih harus pergi ke puskesmas dengan motor butut melewati jalan berlubang. 8,5 miliar untuk satu mobil.
Dan ini bukan pembelian yang dilakukan secara diam-diam atau disembunyikan dalam pos anggaran yang samar-samar. Ini diajukan, dibahas, dan rupanya dianggap wajar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya. Pertanyaannya bukan hanya soal angkanya, pertanyaannya adalah soal mentalitas apa yang bisa membuat seseorang merasa bahwa angka itu masuk akal, bahwa itu proporsional, bahwa itu sesuai dengan kondisi rakyat yang dipimpinnya. Pak Prabowo sendiri sudah menyinggung soal ini. Gubernur Kaltim disebut langsung. Bukan bisik-bisik, bukan sindiran halus, tapi disebut dalam konteks yang jelas sebagai contoh pemborosan yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sedang diupayakan. Dan bayangkan, kalau sampai Presiden perlu menyebut nama gubernur secara spesifik dalam konteks seperti itu artinya kasusnya sudah cukup mencolok untuk tidak bisa diabaikan. Itu artinya sudah melewati ambang batas yang bahkan oleh standar pemerintah pun dianggap berlebihan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah ada langkah mundur yang signifikan? Apakah ada pernyataan penyesalan yang tulus? Apakah ada pembatalan anggaran yang konkret dan transparan? Atau semuanya berlalu begitu saja, berita berganti berita, siklus outrage publik berputar ke isu berikutnya, dan pada akhirnya tidak ada yang benar-benar berubah? Ini yang paling melelahkan dari siklus seperti ini. Bukan hanya soal satu kasus kursi pijat atau satu kasus mobil mewah, tapi soal pola yang terus berulang. Pejabat melakukan sesuatu yang menurut standar kepantasan publik jelas tidak tepat. Publik marah. Media ramai. Ada pernyataan dari sana-sini. Mungkin ada sedikit koreksi di permukaan. Lalu semuanya kembali seperti semula. Dan pejabat yang bersangkutan tetap menjabat, tetap punya kuasa, tetap bisa mengajukan anggaran berikutnya, dengan perhitungan bahwa gelombang kemarahan publik itu tidak akan cukup kuat dan tidak akan berlangsung cukup lama untuk benar-benar mengubah apapun. Dan sayangnya, perhitungan itu seringkali terbukti benar. Bukan karena rakyat tidak peduli, tapi karena sistem yang ada memang tidak dirancang untuk membuat pejabat benar-benar bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini. Tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk memaksa seorang gubernur membatalkan anggaran yang sudah diajukan hanya karena publik marah di media sosial. Tidak ada konsekuensi karir yang otomatis berlaku ketika seorang pejabat terbukti menggunakan uang negara dengan cara yang tidak peka terhadap kondisi rakyatnya. Dan disinilah gue mau bicara soal sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kasus kursi pijat ini. Gue mau bicara soal apa yang terjadi ketika kekuasaan berlangsung terlalu lama tanpa koreksi yang memadai. Ada fenomena yang terjadi pada orang-orang yang terlalu lama berada dalam posisi di mana semua kebutuhan mereka dipenuhi, di mana semua permintaan mereka diiyakan, di mana tidak ada yang berani bilang tidak, di mana setiap keputusan mereka dilindungi oleh lapisan-lapisan birokrasi dan loyalitas politik. Fenomena itu adalah hilangnya perspektif. Hilangnya kemampuan untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hilangnya kepekaan terhadap apa yang dianggap wajar oleh orang kebanyakan. Bukan karena orang itu jahat dari sananya, tapi karena lingkungan yang mereka tinggali sudah begitu jauh berbeda dari realitas kebanyakan rakyat, sampai-sampai standar, normal, yang mereka gunakan untuk mengukur segala sesuatu sudah bergeser jauh dari standar yang digunakan rakyat yang mereka pimpin. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan fasilitas tertentu, fasilitas itu tidak lagi terasa sebagai kemewahan, ia terasa sebagai standar minimal. Dan ketika standar minimal seseorang adalah mobil 8,5 miliar dan kursi pijat 125 juta, maka wajar kalau orang itu tidak bisa lagi memahami mengapa rakyat marah. Dari dalam gelembung itu, semua itu terasa masuk akal, terasa proporsional, terasa sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang tidak bisa mereka lihat adalah bahwa gelembung itu sendiri adalah masalahnya.
bahwa jarak antara cara hidup mereka dengan cara hidup rakyat yang mereka pimpin sudah sedemikian lebarnya sampai tidak ada lagi titik temu yang bisa digunakan sebagai dasar empati. Dan tanpa empati, kepemimpinan hanya jadi pertunjukan. Ada gerakannya, ada retorikanya, ada foto-fotonya di media sosial, tapi substansinya kosong karena tidak ada koneksi yang nyata dengan kehidupan orang-orang yang seharusnya dilayani. Gue juga mau bicara soal konteks yang lebih besar, soal Kalimantan Timur sebagai provinsi. Ini bukan provinsi sembarangan. Ini adalah provinsi yang kaya sumber daya alam. Batu bara, minyak, gas alam, Kaltim punya semuanya. Ini juga provinsi yang dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru, Nusantara, yang konon akan menjadi simbol masa depan Indonesia. Ada investasi besar yang masuk, ada perhatian nasional dan internasional yang tertuju ke sana, ada ekspektasi bahwa Kaltim akan menjadi etalase kemajuan Indonesia. Dan di tengah semua itu, gubernurnya minta kursi pijat 125 juta dari uang rakyat. Ironinya tidak perlu diperkuat dengan kata-kata tambahan, ia sudah cukup keras berbicara sendiri. Provinsi yang seharusnya jadi simbol masa depan, dipimpin oleh seseorang yang cara berpikirnya masih terjebak dalam mentalitas lama, bahwa kekuasaan adalah hak untuk menikmati, bukan tanggung jawab untuk melayani. Dan soal keluarga besar yang sudah punya kursi masing-masing di Kalimantan Timur, ini bukan komentar yang bisa diabaikan begitu saja. Ini menyentuh sesuatu yang lebih serius, yaitu soal bagaimana kekuasaan di banyak daerah di Indonesia masih beroperasi dalam logika dinasti, dalam logika jaringan keluarga dan loyalitas personal yang jauh lebih kuat dari logika akuntabilitas publik. Ketika sebuah keluarga sudah punya kursi masing-masing dalam struktur kekuasaan suatu daerah, itu artinya ada sistem yang sudah terbentuk di mana kepentingan keluarga dan kepentingan publik bisa dengan mudah saling tumpang tindih tanpa ada yang cukup kuat untuk memisahkan keduanya. Dan dalam sistem seperti itu, kursi pijat 125 juta bisa terasa seperti hal yang sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya sedang berlangsung di balik layar. Tapi gue tidak mau terlalu jauh ke sana, karena gue tidak mau bicara soal hal-hal yang belum bisa gue buktikan. Yang bisa gue bicara adalah yang ada di depan mata, fakta bahwa seorang gubernur, di hadapan publik, dengan sadar membenarkan penggunaan uang negara untuk membeli kursi pijat mewah bagi dirinya sendiri. Dan fakta itu saja sudah cukup untuk mempertanyakan banyak hal. Cukup untuk mempertanyakan sistem pengawasan anggaran yang memungkinkan pengajuan seperti itu lolos sampai ke tahap yang bisa dibenarkan secara publik. Cukup untuk mempertanyakan budaya di sekitar pejabat yang tidak ada seorang pun yang berani bilang, "Pak, ini tidak tepat." Cukup untuk mempertanyakan mekanisme akuntabilitas yang seharusnya ada tapi ternyata tidak cukup efektif untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Karena disinilah letak masalah sesungguhnya. Bukan hanya pada individu gubernurnya, meskipun tentu saja tanggung jawab personal tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi pada sistem yang memungkinkan ini terjadi. Pada budaya birokrasi yang sudah terlalu lama mentolerir pemborosan dengan berbagai justifikasi. Pada mekanisme pengawasan yang terlalu lemah atau terlalu mudah dinetralisir oleh kekuatan politik. Pada masyarakat sipil dan media yang seringkali hanya punya cukup energi untuk marah tapi tidak cukup kekuatan untuk memaksa perubahan struktural yang nyata. Pada sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang belum punya gigi yang cukup tajam untuk membuat pejabat benar-benar takut dengan konsekuensi dari keputusan anggaran yang tidak bertanggung jawab. Semua faktor itu saling terkait, dan semuanya berkontribusi pada situasi di mana seorang gubernur bisa dengan tenang membenarkan kursi pijat 125 juta di depan publik tanpa merasa perlu bersembunyi atau minta maaf. Gue ingin bicara sebentar soal apa yang seharusnya terjadi dalam sistem yang bekerja dengan baik. Dalam sistem yang bekerja dengan baik,
pengajuan anggaran seperti itu tidak akan pernah sampai ke tahap persetujuan. Akan ada seseorang, entah itu staf keuangan, atau tim pengawas internal, atau DPRD, atau siapapun yang punya otoritas dalam proses itu, yang akan angkat tangan dan bilang, ini tidak bisa. Ini tidak proporsional. Ini tidak akan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam sistem yang bekerja dengan baik, ada budaya yang cukup kuat di dalam birokrasi untuk menolak permintaan yang jelas-jelas berlebihan, bahkan ketika permintaan itu datang dari orang yang paling berkuasa di dalam sistem itu. Dalam sistem yang bekerja dengan baik, ada media yang cukup bebas dan cukup gigih untuk mengangkat isu ini tidak hanya sebagai berita viral sesaat tapi sebagai investigasi mendalam yang menghasilkan konsekuensi nyata. Dan dalam sistem yang bekerja dengan baik, ada rakyat yang punya cukup akses ke informasi dan cukup mekanisme untuk menyuarakan keberatan mereka dengan cara yang benar-benar berpengaruh pada nasib jabatan seorang pejabat. Kita belum sepenuhnya ada di sana. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bergerak ke arah itu. Dan bergerak ke arah itu dimulai dari hal-hal yang mungkin terasa kecil tapi sebenarnya penting, seperti tidak membiarkan berita seperti ini berlalu begitu saja. Seperti terus membicarakannya, terus mempertanyakannya, terus menuntut penjelasan yang lebih lengkap dan konsekuensi yang lebih nyata. Seperti mengingat nama-nama dan keputusan-keputusan ini ketika tiba waktunya untuk memilih. Seperti mendukung lembaga-lembaga pengawasan yang punya integritas dan keberanian untuk menjalankan fungsinya. Seperti membangun budaya di mana pemborosan anggaran publik tidak bisa dinormalisasi, tidak bisa dimaafkan dengan mudah, tidak bisa dilupakan hanya karena ada berita baru yang lebih menarik perhatian. Karena rakyat yang berangkat subuh naik motor ke tempat kerja, yang panas-panasan di jalan, yang pulang malam dan besok harus mulai lagi, yang setiap hari berjuang dengan cicilan dan kebutuhan hidup yang tidak pernah berhenti, mereka bukan statistik. Mereka bukan abstraksi. Mereka adalah orang-orang nyata yang uangnya, melalui pajak dan berbagai pungutan lainnya, mengalir ke kas negara dan kas daerah, dan seharusnya kembali kepada mereka dalam bentuk layanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjangkau. Bukan dalam bentuk kursi pijat 125 juta untuk seseorang yang sudah punya semua privilege yang tidak pernah bisa mereka bayangkan.